Pemuda ini push up sampai yang ke-9.996. Ia kelelahan setengah mati. Su Chen merebahkan diri ke ranjang seraya mengumpat sistem sialan itu. Aku ini tidak mudah transmigrasi ke sini. Baru saja mulai sudah menyuruhku push up 10.000 kali. Tepat saat ini, tiba-tiba orang lain menerobos masuk memanggilnya. Su Chen, ritual kebangkitan sudah dimulai. Sebentar lagi giliran kita, ayo cepat. Zhao Zilong adalah salah satu sahabat karib Su Chen. Zilong bergegas mendekat dan menarik Su Chen pergi. Kamu masih kurang 4 lagi baru cukup 10.000 kali push up, tidak bisa pergi sekarang. Akan tetapi, Zilong belum sekalipun meminta pendapat Su Chen, padahal ini adalah ritual terpenting dalam hidup seseorang. Bagaimana Su Chen bisa tetap push up di kamar saja? Di tengah stadion, sekumpulan orang mengerumuni mesin penilaian. Sampai sekarang, masih belum ada siapapun yang berhasil membangkitkan profesi tempur super kuat. Profesi-profesi ini adalah penyihir dan ksatria naga, tingkat kebangkitannya mencapai 1:1000. Mana mudah mendapatkannya, beberapa profesi langka lainnya seperti berserker atau pembunuh, semuanya sudah ada yang mendapatkannya. Orang-orang lain datang untuk melihat Murong, konon kabarnya bahkan Liu Lian juga datang. Murong adalah jenius tiada taraf. Dari Akademi Bela Diri Menengah nomor 2. Mereka seperti idola terkenal saja. Zilong menghela napas lega saat tiba di sana, setidaknya mereka belum membahas Su Chen. Dalam sebuah gempa bumi besar di bumi 7 hari yang lalu, dia telah tertransmigrasi ke dunia yang sepenuhnya asing. Di sini, semua orang pada usia 18 tahun akan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Setiap orang akan membangkitkan satu jenis profesi. Dan ada ribuan hingga puluhan ribu jenis profesi, yang pada dasarnya dibagi menjadi profesi tempur, pendukung, kehidupan, dan sebagainya. Saat ini, di podium, siswi Zhao Lu telah membangkitkan profesi penyihir. Sebuah profesi super langka. Semua orang menatapnya dengan tatapan kagum. Pada hari biasa, Zhao Lu terlihat sangat biasa saja. Setelah hari ini, dia telah menjadi dewi seluruh sekolah. Zilong menyikut bahu Su Chen, menggoda tentang Zhao Lu. Wah, bagaimana dengan pacarmu yang baru saja kau taklukkan itu? Su Chen hanya tersenyum, dalam hati bertanya-tanya. Mana mungkin kau tahu siapa Zhao Lu sebenarnya? Dalam ingatan pemilik tubuh asli, dia telah mengejarnya selama 2 tahun dan selalu diabaikan. Baru-baru ini, pemilik tubuh asli baru mulai menyadari kebenaran tentang uang. Setelah membelikan Zhao Lu 1 set baju zirah, barulah dia mau menjadi pacarnya. Saat ini, banyak siswa laki-laki mengikuti Zhao Lu seperti ekor, ada yang meminta keberuntungan. Ada pula yang mengajaknya merayakan di restoran terbesar di kota. Zhao Lu melangkah dengan angkuh, mengibaskan rambutnya penuh percaya diri. Dia berpikir bahwa mulai sekarang dia telah menjadi burung phoenix di dahan tinggi. Su Chen melihat Zhao Lu mengirimkan ucapan selamat seadanya. Dia mengabaikannya, lalu dengan suara datar berkata, "Maaf, kau datang di saat yang tepat. Mari kita putus." Su Chen kebingungan. "Tapi, aku Su Chen." "Oke, Su Chen, ambilkan kakak segelas jus jeruk, lalu tunggu kakak memeriksa daftar." Zhao Lu mengeluarkan sebuah buku tebal, membalik halamannya satu persatu. Setelah menemukan nama Su Chen, dia menutup buku itu dan mengakhiri. "Kau juga selesai." Su Chen merasa kesal, meskipun dia tidak menyukai Zhao Lu. Perasaan ini sama saja seperti sedang mengalami pemotongan staf. Zhao Lu tertawa di depan Su Chen dengan sikap yang sangat superior. "Hahaha, staf masih bisa ditambah. Penjilat sepertimu, pada akhirnya tetap tidak punya apa-apa." Seorang pria berambut pirang mendekat, memanfaatkan kesempatan untuk berkenalan dengan Lulu. "Aku baru saja memeriksa, sebentar lagi akan membangkitkan penombak. Li Ling Xiao ini, meskipun profesinya tidak sebaik penyihir. Tapi, sang master itu juga sudah dianggap keren abis." Dia mengajak Zhao Lu minum bersama malam ini. Zhao Lu mengubah nada suaranya menjadi manja kepada Ling Xiao. "Aku suka pesta hidangan laut yang terkenal, Lo." Ling Xiao menggenggam tangan Zhao Lu, bertekad bahwa hari ini, meskipun gadis itu menginginkan bintang, dia akan memanjat tangga ke langit untuk bertanya pada dewa. Setelah itu, Ling Xiao masih berbalik mengejek Su Chen. "Aku butuh seseorang untuk membawakan air dan memotong jeruk. Kau mau melayani kami?" Zilong merasa tidak adil bagi temannya. Su Chen bahkan belum ikut ujian. "Kita belum tahu siapa yang lebih unggul, kok." Ling Xiao dengan percaya diri menyatakan, keajaiban hanya terjadi dalam mimpi. Seluruh Akademi Bela Diri Menengah kedua ini tahu bahwa kebangkitan profesi tempur tidak lebih dari 20%. Lagi pula, kebanyakan dari mereka adalah tipe seperti dia, Ling Xiao, keturunan bangsawan. Sejak lahir sudah diasupi yin dan yang segala rupa. Rakyat jelata seperti Su Chen, selain Zhao Lu, orang-orang lain hanya bisa menjadi sampah saja. Orang berikutnya, Su Chen. Su Chen mengepalkan tangan, melangkah maju, dan tidak lupa berbisik pada Ling Xiao, "Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku ini. Aku adalah Su Chen, sang tokoh utama."
Wajah Ling Xiao menggelap, giginya bergemeletuk. Dasar orang yang cuma tahu nonton TikTok dan bicara omong kosong. Su Chen adalah seorang penjelajah waktu, dia yakin akan membangkitkan profesi tingkat tinggi. Dan wajah mereka semua, gulungan mulai melakukan pemeriksaan. Tutram berteriak keras. Aku sudah siap menerima pemujaan kalian semua. Hasilnya, Tutram tidak membangkitkan profesi apapun. Seluruh stadion hening selama 3 detik. Kemudian pecah oleh tawa terbahak-bahak Lang Tie. Pefet, hahaha, aku bisa mati tertawa, tidak mungkin, kan? Kau lebih payah dari yang kubayangkan. Orang lain belum sempat tertawa, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Paling buruk, seseorang setidaknya akan membangkitkan profesi yang tidak berguna. Mungkinkah Tutram adalah orang pertama yang tidak berguna di seluruh dunia? Tutram mendongak ke langit. Siapa yang bisa memahami rasa malu ini? Hormati sedikitlah sang transmigrator ini. Paling tidak berikan aku sebuah profesi. Lang Tie dari bawah memanggil Tutram turun. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Tiba-tiba, langit diselimuti awan hitam pekat yang bergemuruh. Kerumunan kembali riuh. Mungkinkah ini fenomena aneh yang dibawa oleh kebangkitan profesi? Tutram tertawa keras sambil menunjuk ke arah petir yang siap menyambar. Fenomena aneh sebesar ini, kau pasti akan membangkitkan profesi yang sangat kuat. Lang Tie sulit menampilkan senyum. Dia tidak percaya seorang rakyat jelata seperti Tutram bisa membangkitkan profesi sekuat ini sampai menciptakan anomali seperti ini. Zhao Lu tampak cemas. Dia baru saja mengusir Su Chen. Apakah dia harus mengundangnya kembali? Su Chen menunjuk wajah Ling Xiao. Tunggu saja, bersiaplah memanggilku, bos. Petir semakin banyak, awan hitam berubah menjadi ungu kemerahan yang mengerikan. Sebuah kaki aneh muncul dari awan hitam, bergerak ke arah mereka. Semua orang ketakutan dan lari berhamburan, beberapa orang terlempar ke sana kemari oleh ekor monster itu. Seseorang berteriak, itu monster. Ini aura monster, bukan anomali kebangkitan. Su Chen yang baru saja lari ke bawah, tersandung kaki raksasa monster itu. Peringatan level 1 berbunyi, naga iblis menginvasi, mohon segera evakuasi. Su Chen terduduk di tanah. Inikah perlakuan untuk para transmigrator? Bisa melihat hal-hal yang belum pernah kulihat. Dua pemuda maju menyerbu ingin bertarung. Tak disangka, naga iblis langsung memuntahkan sesuatu. Keduanya terdorong dan terpental jauh. Saat naga iblis sedang menghancurkan segalanya, orang-orang bertanya-tanya, kenapa Murong belum datang? Naga iblis ini setidaknya kelas B. Sekarang, hanya Murong yang bisa menahannya. Zilong berlari pontang-panting, lalu menyadari ada sesuatu yang kurang. Dia baru ingat Su Chen belum lari. Ia pun berteriak memanggilnya. Ling Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk mencibir, Su Chen cuma bisa melompat-lompat. Mati pun pantas. Saat ini, wajah Tutram memucat pasi melihat mata merah menyala yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Kau masih bisa lari, ya? Naga iblis itu menganga dan mengom. Tutram segera memberi isyarat padanya untuk berhenti sekitar 2 detik. Tunggu dulu. Tunggu aku sebentar. Tutram menyelesaikan 4 push-up terakhir untuk menyelesaikan misi sistem. Ia berharap sistem itu akan melemparkan sesuatu padanya untuk menyelamatkan nyawanya. Beberapa pemuda di kejauhan menyipitkan mata mengamati situasi. Hei, Tutram sedang apa? Situasinya sudah begini, tapi dia masih push-up saja. Apa jangan-jangan dia terlalu takut sampai jadi gila? Khususnya Ling Xiao, ia melihat Tutram terlalu ketakutan sampai otaknya beku. Tutram akhirnya selesai melaksanakan KPI sistem. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning misterius. Sistem mengucapkan selamat kepada Tutram karena telah mendapatkan 1 poin kebugaran lagi dan pukulan kekuatan penuh. Kekuatannya bergantung pada panjang pendeknya durasi Tutram mengumpulkan kekuatan, serta intensitas kemarahan Tutram. Agar Tutram bisa merasakan secara langsung kekuatan pukulan kekuatan penuh. Sekarang kau bisa mencoba gratis sekali pukulan kekuatan penuh 15. Saat ini, naga iblis sudah habis kesabarannya, ia tidak bisa menunggu lagi dan mengom dengan marah. Seorang gadis berambut merah terbang dengan pedang, menyadari situasi gawat, ia langsung memaki naga iblis itu. Nona itu, berhenti, jangan sampai kau melukai orang lain. Su Chen tidak punya pilihan selain bertaruh habis-habisan. Sementara itu, nona itu sudah bertindak. Tebasannya menggores sisik naga iblis. Hanya berhasil membuat sisiknya lecet sedikit, cih. Naga iblis membuka mulut sangat lebar, menerima sepenuhnya pukulan Su Chen. Nona itu menyadari ada yang tidak beres, lalu segera menjauhi naga iblis. Sebuah ledakan besar dari mulutnya menyebar hingga ke ekor. Langsung mati seketika. Beberapa pemuda yang mengamati ternganga, lalu berteriak melaporkan. Mati, naga iblis mati. Cepat lihat, itu Murong yang pemberani. Semua orang bersorak-sorai. Dewi Murong, memang pantas dijuluki bidadari surga. Hanya dengan 1 pukulan, naga iblis sudah tumbang. Padahal, Murong merasa ada yang aneh. Serangan barusan itu bukan dia yang melancarkan.
Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Chen yang saat ini sedang bersemangat di bawah. Gila, kuat banget, pukulan kekuatan penuh ini benar-benar dahsyat. Sistem, aku mencintaimu, terus saja semangat berikan misi dan dorong aku. Lang Xiao juga harus menatap Murong dengan tatapan kagum. Karena dia adalah lulusan legendaris dari akademi. Satu pukulan saja sudah bisa membunuh hewan iblis tingkat B. Zhao Lu mendorong kacamatanya, lalu bergumam pada diri sendiri. Rencana masa depannya adalah melampaui Murong. Murong mendarat, ia tahu pedangnya tidak cukup untuk mengalahkan naga iblis. Dan saat itu, orang yang paling dekat dengan naga iblis hanyalah Su Chen. Seorang pria bergegas mendekati Murong dan memperkenalkan dirinya sebagai An Huaizi. Kepala sekolah baru dari Akademi Seni Bela Diri tingkat menengah nomor 2. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, yang telah menyelamatkan Akademi dari bahaya. Semua orang sangat menantikanmu. Nona Murong datang ke sini. Mohon, Nona Murong, sampaikan beberapa patah kata kepada semua orang. Kepala sekolah mendorong Su Chen ke bawah agar dia tidak menghalangi pandangan Murong. Berhenti, Murong tiba-tiba memberi isyarat. Dan saat ini, sistem tiba-tiba mengeluarkan sebuah misi. Yaitu berteriak keras, aku cinta kakak, sebanyak 100 kali kepada Murong. Su Chen mengerutkan kening. Apa sistem ini terlalu banyak membaca novel romantis, ya? Jadi, siapa namamu? Murong memulai percakapan, tetapi Su Chen tidak mengatakan namanya. Dia hanya berteriak, aku cinta kakak. Wajah Murong membeku. Kepala sekolah kesal dan membentak Su Chen. Apa-apaan yang sedang kamu lakukan? Hah? Murong ingin bertanya apakah pukulan terakhir yang mengalahkan naga iblis tadi adalah ulah Su Chen. Tapi Su Chen tidak menjawab. Dia hanya memejamkan mata dan terus berteriak, aku cinta kakak, kepada Murong. Kepala sekolah langsung maju untuk menghentikannya. Dia gila, benar-benar gila. Cepat, seret dia turun. Dua pemuda menyeret Su Chen ke bawah. Dia diseret sambil berteriak sangat keras, aku mencintaimu, Kak Murong. Ling Xiao melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Hanya kodok rendahan tapi berani memimpikannya angsa. Nantinya Murong Liulian akan menjadi legenda. Udang dan ikan seperti dia juga berani bermimpi setinggi itu. Zhao Lu dengan kesal bertanya pada Ling Xiao. Bisakah kau memberinya beberapa buku keterampilan yang dibutuhkan seorang kultivator penyihir? Ling Xiao mencibir dengan meremehkan. Lu, terus terang sekali begitu. Sepertinya kita masih belum menentukan hubungan itu. Zhao Lu benar-benar bermuka badak, lalu bertanya pada Ling Xiao, ada berapa buku? Ling Xiao ingat bahwa rumahnya menyimpan 5 buku. Tapi jika ingin memberikannya pada Zhao Lu, dia tetap harus meminta izin. Ayahku sudah mengizinkan, Zhao Lu, kau hanya perlu membuat keputusan. Mulai sekarang kau adalah pacarku. Ini adalah sertifikat profesimu. Ia berkata begitu lalu memberikan selembar kertas kecil pada Ling Xiao. Ling Xiao tertegun, tapi tetap mengangguk. Lagi pula, dia tidak rugi apa-apa. Saat ini, Su Chen sudah dilempar keluar halaman. Si kacamata itu berkata, dasar pecundang, satu pun profesi tidak bisa kau bangkitkan. Tapi berani-beraninya mengklaim pantas untuk Kak Murong. Pasti kau akan menjadi orang pertama yang mati dalam eksperimen itu. Bangkitlah, Su Chen. Dia tidak peduli dengan rekor 100 kali dia bilang, aku mencintaimu, kakak itu. Ini bahkan lebih mudah daripada push-up asteris. Apapun yang cuma pakai mulut, aku pasti bisa melakukannya. Tepat saat itu, tiba-tiba seorang paman datang bersama 2 anak buahnya. Su Chen memasang wajah kesal. Su Chen menepuk-nepuk bajunya lalu berdiri. Ada apa, paman? Paman itu mencengkeram keras Su Chen dan menggeram. Aku ini baru 18 tahun, siapa yang kau panggil paman? Si mata sipit di belakang ikut-ikutan menyulut. Li Lei, kakak besar, dia sengaja. Kalau hari ini kita tidak dapat 1000 yuan uang jaminan, maka habisi saja dia. Su Chen baru ingat, Li Lei yang terlihat seperti berusia 40 tahun ini juga dianggap sebagai pengganggu nomor 1 di akademi. Dia sering mencari pemilik asli tubuh ini untuk menagih uang jaminan. Ngomong-ngomong, latar belakang pemilik asli juga menyedihkan. Orang tuanya meninggal dunia lebih awal. Dia harus tinggal bersama paman dan bibinya di rumah. Selain pamannya yang diam-diam peduli padanya, tidak ada orang lain yang menghargai pemilik asli. Jadi, meskipun diintimidasi di sekolah, dia hanya bisa menggigit bibir dan menahan diri. Suara bising Li Lei bergema, menarik Su Chen kembali ke kenyataan. Serahkan uangnya, kalau tidak hari ini akan kutancapkan kepalamu ke pantatmu. Su Chen sudah bukan lagi pemilik asli yang dulu. Tak tahan lagi dibuli, ia mengepalkan tangan dan melayangkan tinju ke wajah Li Lei. Sialan, dulu pemilik asli tubuh ini dianiaya seperti apa, sekarang aku akan membalas semuanya. Li Lei dipukul sampai wajahnya melongo, tak percaya baru saja diserang secara fisik. Sementara Su Chen saat ini terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan, pukulan yang menghabiskan semua kekuatanku ini kok lemah sekali. Apa karena waktu untuk mengumpulkan tenaganya terlalu singkat? Li Lei akhirnya menyadari bahwa ia baru saja dipukul di wajah oleh Su Chen.
Ia memelintir jari-jari dan lehernya dengan marah. Kau membuatku terkejut, ya. Ayam lemah sepertimu berani-beraninya menyerangku. Kedua anak buahnya juga terkejut. Mereka menebak bahwa Su Chen belum tahu kalau Li Lei baru saja membangkitkan prajurit tank. Pukulan Su Chen barusan hanya seperti gigitan nyamuk di baja tahan karat. Saat Su Chen masih terhuyung-huyung, Li Lei sudah mencengkeram kerah bajunya dan menahan tubuhnya erat-erat. Mulutnya yang belum sikat gigi seminggu berteriak, kalau 10.000 yuan tidak dikeluarkan ke sini, aku akan memukulmu sampai mati. Su Chen kehabisan akal, terpaksa memohon padanya untuk memberinya waktu mencari uang. Li Lei melepaskan tangannya, membuat Su Chen jatuh terjerembab ke tanah. Ia memberinya waktu setengah hari penuh untuk mencari pinjaman uang. Sebelum waktu makan malam, Li Lei akan muncul di depan asrama Su Chen. Begitu rombongan Li Lei pergi, Su Chen segera merangkak bangun dengan terburu-buru. Setengah hari juga sudah cukup. Tapi Su Chen tidak pergi meminjam uang, melainkan pergi mencari Murong untuk menyelesaikan sisa misinya. Su Chen berlari mengelilingi sekolah, akhirnya melihat Nona Mu Rong sedang dikawal langsung oleh kepala sekolah. Nona Mu Rong, sejak dia diterima di akademi, perguruan tinggi terbaik di Xiaguo adalah kemuliaan dan legenda bagi akademi bela diri. Sekolah menengah nomor 2 kita. Tiba-tiba Tu Chan melompat keluar, menghalangi jalan, dan berteriak, "Kakak, aku mencintaimu," pada Mu Rong. Kepala sekolah segera menyuruh orang menyeret Tu Chan pergi. Dia bahkan tidak pernah bertanya apakah Tu Chan mau atau tidak. Di ruang rapat, kepala sekolah berharap Mu Rong bisa membagikan sedikit pengalaman kepada para murid saat mengikuti ujian bela diri. Karena hanya tersisa 1 bulan lagi sebelum ujian. Mu Rong tidak punya pengalaman apapun, jika ada, itu hanya kekuatan dan bakat absolut dari profesi super kuat yang dimilikinya. Jawaban itu seolah membungkam semua pemimpin sekolah yang hadir di sana. Saat ini, suara Tu Chan meresap masuk dari celah jendela. "Kakak, aku mencintaimu." Kepala sekolah membuka paksa pintu dan membentak keras. "Tu Chan, kamu sudah gila, ya?" Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Mu Rong, jangan pedulikan Tu Chan. Dia hanya belum membangkitkan profesinya, jadi dia tertekan secara mental saja." Kepala sekolah berkata begitu, membuat Mu Rong tidak bisa tidak memperhatikan Tu Chan. Jika Tu Chan belum membangkitkan profesinya, maka jurus yang mengalahkan naga iblis mungkin tidak ada hubungannya denganmu. Di luar pintu, Tuo Chen seperti gorila memeluk batang pohon, mengucapkan mantra. "Aku cinta kakak," membuat kepala-kepala sekolah pusing 7 keliling. "Tolong seseorang, pergi keluar dan segel mulutnya." Mu Rong memegang pedang, melompat dan terbang langsung keluar. Tuo Chen melihatnya datang sendiri dan panik. Mu Rong meraih bajunya, menyeretnya terbang ke langit. Para pemimpin melihat sampai leher mereka pegal. Mu Rong terbang semakin tinggi. Pasti tidak akan melempar Tuo Chen dari langit, kan? Kepala sekolah saat ini teringat sesuatu. Mu Rong dikenal sebagai Raja Iblis Agung Akademi Tianfu. Dia adalah ketakutan tak terhingga bagi para murid berbakat. Sepertinya Tuo Chen sudah tamat. Di langit, suara Tuo Chen bergema. "Terlalu tinggi, Kak. Apa yang ingin kakak lakukan? Bukankah kau mencintaiku? Kalau kau bisa mengucapkan, 'Aku cinta kakak,' 50 kali sebelum kau mendarat, aku akan mempercayaimu." Tuo Chen menggerakkan sudut mulutnya. "Kakak ini bercandanya kelewatan, ya?" Mu Rong segera melepaskan tangannya, dan secara khusus mengingatkan Tuo Chen untuk berusaha menyelesaikannya. "Jika tidak, kau akan jatuh ke peti mati." Tuo Chen mengutuk Mu Rong sebagai wanita gila sambil terus terjatuh. Namun, setelah itu, ia tetap menutup telinga dan berteriak sekuat tenaga, "Aku cinta kakak," sampai mulutku pegal. Para pemimpin sekolah ternganga. "Jatuh, jatuh, Nona Mu Rong terlalu tega." Su Chen mengintip, melihat tanah hanya beberapa meter di bawahnya, lalu berteriak, "Minta tolong." Mu Rong segera muncul, menarik Su Chen ke atas. "Anggap saja nyawamu banyak juga. Aku percaya padamu." Su Chen nyaris isekai lagi, perasaannya sangat menghantui. "Kakak itu iblis, ya?" Mu Rong terkekeh, "Memang banyak orang memanggilku begitu, sih." Mu Rong mengembalikan Su Chen kepada kepala sekolah. Dia harus kembali melaporkan insiden naga iblis tingkat B yang menyusup. Bagaimanapun juga, itu sangat serius. "Nona Mu Rong, tunggu dulu." Kepala sekolah mati-matian menahan Mu Rong. Momen paling gemilang dari akademi nomor 2 mereka adalah saat Mu Rong meraih juara umum seprovinsi. Sejak saat itu, para jenius selalu menurun drastis. Jangan bicara akademi nomor 1, bahkan akademi nomor 3 juga sudah melampaui kita. Mu Rong mengeluarkan sebuah kartu pil dari tasnya untuk kepala sekolah. Kepala sekolah tertegun, menyadari bahwa itu adalah kartu penerimaan dari Akademi Tianfu. Mu Rong berkata bahwa orang yang mendapat peringkat pertama dalam ujian siswa baru akan dibantu olehnya untuk mendapatkan keterampilan yang tidak memerlukan profesi khusus. Para pemimpin sekolah bersorak gembira. Keterampilan tanpa persyaratan profesi adalah hak eksklusif para keajaiban yang membangkitkan profesi.
Biasanya, mereka hanya bisa membangkitkan bakat profesi dan keterampilan profesi. Keterampilan itu hanya bisa didapat dengan masuk akademi tingkat tinggi, melalui jalur khusus. Dengan memegang kartu itu, kepala sekolah kembali punya harapan. Jika benar begitu, maka di ujian masuk universitas nanti, akademi nomor 2 pasti akan mendapat hasil yang lebih baik. Sementara itu, Su Chen dalam perjalanan pulang masih deg-degan. Murong itu garang banget, ya. Dari ketinggian ribuan meter, dia langsung main lempar saja. Untung saja mulutmu lincah. Jadi nyawamu bisa selamat. Padahal dia masih butuh 3 kali lagi untuk genap 100 kalimat dari sistem, tapi Murong sudah pulang. Saat itu, kelompok Li Lei sudah menunggu di asrama dan menyerbu masuk menagih uang. Su Chen, mana 10.000 yuan milikku? Asteris brak, Li Lei tiba-tiba terpental keluar. Pintu kayu yang terkunci juga ikut terbang. 2 anak buah itu, melihat tinju Su Chen yang berasap, langsung kaget dan ciut nyali. Su Chen telah memastikan situasi, dengan mengumpulkan kekuatan, 1 pukulan, selama 5 jam akumu. Lasi, itu sudah cukup untuk melumpuhkan seorang profesional tempur yang baru terbangun tanpa perlu mengumpulkan. Kemarahan Su Chen, Li Lei tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya sakit, lalu ia memohon. Kakak, aku salah. Su Chen menepuk-nepuk wajahnya dan bertanya, kau ini Li Lei, ya? Kenal Mai Mai tidak? Li Lei melongo kebingungan. Duh, aku tidak kenal dia. Su Chen menamparkan keras wajahnya, membuat suara Bob yang nyaring terdengar sampai sini. Kalau tidak kenal, kenapa kau beri nama seperti itu? Li Lei memegangi pipinya yang bengkak karena ditampar, sambil terisak-isak berkata, nama itu nyonya yang memberikannya padaku. Su Chen memerintahkan Li Lei untuk mencari Han Mei Mei. Jika kau menemukannya, aku akan memaafkanmu. Keesokan harinya, kepala sekolah secara pribadi berpidato di depan seluruh sekolah. Setelah diberikan kartu kekuasaan oleh Murong, hari ini adalah ujian pertama dalam kehidupan siswa. Hasil dari ujian ini akan memengaruhi secara langsung prestasi ujian seni bela diri mereka sebulan kemudian. Ujian kali ini juga sangat istimewa, karena ketiga akademi, nomor 1, 2, dan 3, semuanya dilakukan bersama. Kepala sekolah mengingatkan, siswa tidak boleh berkonflik dengan siswa dari akademi lain. Saya tidak akan bicara banyak lagi. Kalian bentuk tim sendiri yang terdiri dari 3-5 orang, lalu segera berangkat. Kelompok-kelompok dengan cepat terbentuk. Seseorang berkata, kali ini, kita pasti harus berhasil mencapai Ksatria Bintang 1. Target ujian masuk universitasnya adalah Akademi Militer nomor 1. Desas-desus. Tentang orang yang menjadi juara pertama di akademi kali ini bisa mendapatkan hadiah bebas profesi. Dari Murong itu juga sudah menyebar luas dan dengan cepat menjadi target banyak orang. Sementara itu, Tutrem dikucilkan di tengah keramaian, hanya bisa mengumpat satu persatu pakai pengeras suara. Sekumpulan orang brengsek yang tak punya hati. Tidak ada yang mau membentuk tim denganku, kan? Saat itu, Long memanggil Tutrem. Tutrem mengira dia juga tidak punya siapa-siapa untuk membentuk tim. Sama sepertinya, jadi dia senang. Siapa sangka, orang itu sendiri yang memang tidak mau setim dengan siapapun. Bukan dikucilkan oleh sesama seperti Tutrem. Kepala sekolah melihat Tutrem terus berdiri mengobrol, lalu mendesaknya untuk segera membentuk tim. Lang Tie, entah dari mana, melompat keluar dan menyindir, persis seperti ibu-ibu penjual ikan di pasar. Hahaha, bukan dia yang tidak mau, tapi tidak ada yang mau satu tim dengannya. Siapa juga yang mau setim dengan si tidak punya profesi itu? Bukan hanya tidak berguna, dia bahkan akan menghambat rekan satu tim. Berbagai tatapan cemas dan meremehkan tertuju pada Tutrem. Jangan satu tim denganku, ya. Tutrem saja sudah susah payah mempertahankan nyawanya sendiri. Menurutku, tidak punya profesi lalu ikut survei itu apa gunanya? Langsung mundur saja. Saat ini, sebuah helikopter terbang entah dari mana. Seorang pemuda melompat dari pesawat, mendarat di tanah dengan sangat keren. Dia melepas earphone-nya, lalu menyapa kepala sekolah. Aku tidak terlambat, kan? Kepala sekolah gembira. Dia langsung memperkenalkan orang ini sebagai seorang jenius yang dipindahkan dari akademi nomor 1. Nantinya akan bergabung ke akademi nomor 2. Mereka kali ini ikut survei bersama semua orang. Pria itu langsung menyambar mikrofon dengan pidatonya. Aku dari akademi nomor 1. Aku bukan orang yang paling berbakat di akademi nomor 1. Juga bukan yang paling tampan di akademi nomor 1. Aku juga bukan yang paling unggul atau lucu. Aku belum tentu lebih kuat. Semua orang yang datang dari akademi nomor 2. Aku tidak selalu bisa mendapatkan juara 1. Aku juga tidak yakin akan pasti mendapatkan skill non-profesi dari kakak Murong. Pidatonya sangat sulit dimengerti, tetapi karena dia tampan dan berlagak rendah hati, maka para gadis langsung terpesona. Sejak pandangan pertama, para siswa laki-laki juga menyemangati pemuda dari akademi nomor 1 itu untuk percaya diri menunjukkan kepribadiannya. Bahkan Tuo Chen saja tidak tahu apa itu rasa rendah diri.
Kakak di atas panggung akhirnya memperkenalkan dirinya. Aku Wei Yihui. Aku kemari demi Murong Liulian. Aku pasti akan mendapatkan juara 1. Semua yang tadi memujinya langsung berpegangan tangan, ingin menghilang saja. Sial, ternyata dia cuma pamer. Ya, aku sudah memujimu setengah hari. Kepala sekolah berdeham, lalu berpesan kepada Yihui dan tim Tuo Chen, karena Tuo Chen tidak memiliki profesi. Dengan Yihui yang menemani, setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Dalam perjalanan, mereka berdiskusi. Katanya kali ini ada titik ruang baru yang muncul dalam ekspedisi. Benar-benar ada satu tempat yang hanya bintang 1. Sangat cocok untuk para pemula. Ada di antara mereka yang sudah tidak sabar ingin segera masuk. Kali ini, ketiga sekolah melakukan ekspedisi bersama. Takutnya monster tidak cukup untuk dibagi rata. Setengah jam kemudian, Tulong dan Su Chen menunggu sampai rambut mereka rontok. Su Chen penasaran. Tulong membangkitkan profesi apa sampai tidak mau membentuk tim dengan orang lain. Tulong terlihat malu-malu dan berkata ia membangkitkan prajurit. Su Chen berteriak kegirangan, mantap. Prajurit adalah profesi tempur yang paling utama, kan? Tulong menggaruk kepala dan berkata, bukan, itu prajurit gadis cantik. Suasana di antara kedua pemuda itu seperti membeku dalam sekejap. Su Chen meminta Tulong berubah wujud untuk diperlihatkan padanya. Tulong berbalik, musik latar terdengar entah dari mana, disertai efek berkilau yang fantastis. Ditambah lagi, ada beberapa gumpalan asap tipis dan samar yang menutupi bagian-bagian yang tidak seharusnya terlihat. Dalam sekejap, Tulong yang kekar dan berotot berubah menjadi Sailor Moon entah sejak kapan. Sialan, Su Chen terkejut dan tidak lagi mengenali teman laki-lakinya. Ternyata ini baru wajah asli Tulong. Tulong, aku punya cara. Tulong tiba-tiba mengerutkan kening, memegang kapak, dan memukul terbang Su Chen. Menyingkir dari sini, ya. Zilong kembali ke wujud semula dan berlari untuk menopang Su Chen. Entah mengapa saat Zilong bertransformasi, ia akan menjadi sangat pemarah tanpa alasan. Tidak bisa menahan diri untuk memukul orang. Su Chen, entah memikirkan apa, meletakkan tangan di bahu Zilong. Aku sudah memutuskan, kamu akan menjadi rekan setimku. Saat itu, Tai Hui lewat, dan Su Chen langsung memanggilnya. Apa kau tidak melihat kami? Kami sudah lama menunggumu loh. Tai Hui bertanya dengan dingin, untuk apa mereka menunggunya? Zilong berdiri menunggu karena kepala sekolah menugaskan mereka menjadi satu tim, itu saja. Siapa juga yang mau jadi penggemar berat Tai Hui? Tai Hui berbalik pergi, mengatakan ia hanya ingin bertarung sendiri dan tidak mau membentuk tim dengan para pengecut ini. Su Chen menatapnya pergi dan bergumam. Sialan, orang ini gayanya sok keren dan bikin orang mati kesal. Tiba-tiba Tai Hui menghentikan langkahnya. Su Chen, aku mengenalmu. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Menyatakan cinta pada kakak Murong di depan semua orang. Bahkan kau masih menghina dia. Saat menyebut Murong, Tai Hui bicara tanpa henti. Murong adalah tujuan perjuangan, arah, dan dewi di hatinya. Tat Hoi sudah tahu persis cara menghubungi Murong, tapi selama ini, dia masih belum punya keberanian untuk mengatakan sepatah kata pun padanya. Padahal Su Chen baru saja bertemu sudah menyatakan cinta pada Murong, membuat Tat Hoi tidak bisa menahan diri. Cepat menyingkir jauh dariku, setiap melihatmu, aku jadi ingin memukulmu. Su Chen terdiam. Sekarang kamu bahkan melompat ke sungai Tulik pun tidak akan bisa menghapus rasa sakit hati ini. Tat Hoi kali ini pasti akan mendapatkan peringkat pertama, agar bisa dengan terhormat mendampingi Murong. Siapapun jangan harap bisa menghalanginya. Saudara Lilei entah dari mana berlari datang, membawa 2 anggota tim. Melihat Su Chen hanya punya Zilong, dia pun bertanya-tanya. Su Chen mengangkat bahu. Sedih sekali, tidak ada yang mau membentuk tim dengan kami. Lilei menepuk dada, mengundang Su Chen ke timnya. Mereka itu benar-benar buta. Gadis yang bersamanya langsung keberatan. Siapa bilang Su Chen tidak punya profesi? Tapi Lilei sudah merasakan pukulan Su Chen, jadi sangat percaya padanya. Gadis itu bersikeras tidak mau Su Chen masuk tim, hanya takut dia akan menjadi beban bagi mereka. Lilei memastikan Su Chen bergabung tidak akan rugi. Jangan takut ditipu, malah lebih aman, kok. Pacar Lilei berbalik pergi, memaksa Lilei memilih antara dirinya dan Su Chen. Jika dia dan Su Chen sama-sama jatuh ke air, siapa yang akan dia selamatkan? Aku akan menyelamatkan Su Chen. Lilei mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Membuat kakak perempuan terkejut. Apa katamu? Kau membuang pacarmu demi sampah itu? Lilei mengangkat bahu. Pergi sana, cewek cuma menghambat kecepatan pukulanku saja. Kakak perempuan yang marah memutuskan akan mencari rekan setim yang lebih kuat dari Lilei. Jangan sampai kau menyesal, ya. Su Chen baru saja memisahkan pasangan kekasih itu. Zilong juga merasa canggung, ia mengacungkan jempol pada Lilei. Tindakan barusan itu baru benar-benar jadi contoh untuk diikuti para kakak, loh. Begitu saja, mereka bertiga bergandengan tangan masuk ke dalam. Siapa yang tidak tahu?
Bahkan mengira rombongan ini akan bertamasya ke-19 tingkat neraka. Ketiganya masuk ke dalam, merasa ada gelombang energi yang sangat berbeda dari luar. Sekelilingnya kosong melompong, sepertinya semua monster di sini sudah dibereskan. Mereka harus masuk lebih dalam lagi. Beberapa saat kemudian, mereka melihat beberapa bayangan binatang berkaki empat. Su Chen merasa mereka cukup mirip dengan monster babi merah dalam buku pelajaran. Li Lei segera berjongkok, mengambil beberapa helai rumput kering untuk menutupi diri. Memastikan, benar, di padang rumput ada dua monster. Salah satunya adalah monster babi merah. Monster yang satunya lagi juga monster babi merah. Su Chen memonyongkan muka. Orang ini bicara omong kosong apa? Cepatlah naik dan bertarung. Li Lei mendorong Zilong. Zilong menggeleng, jiwa pejuang wanita yang lemah ini tidak sanggup maju. Li Lei kembali melirik Su Chen. Su Chen berdecak. Membunuh siluman babi merah tingkat rendah saja harus aku yang turun tangan sendiri. Kalian berdua, majulah. Zilong menolak. Li Lei juga tidak. Su Chen menjitak kepalanya sekali. Kamu itu prajurit. Kalau kamu tidak maju, siapa yang akan maju? Li Lei berkata, kalau aku yang maju, pasti akan ada masalah besar. Su Chen langsung mendorongnya. Di sini duduk bicara omong kosong apa? Dua ekor siluman babi merah dengan waspada menerjang ke arah Li Lei. Li Lei tidak ragu sedikit pun. Mengangkat kedua tinju, setiap pukulan mendarat telak di dua kepala siluman babi merah itu. Su Chen dan Zilong bersukacita. Pantas saja dijuluki petarung nomor 1, Li Lei sangat memiliki kekuatan. Tepat saat ini, suara sesuatu semakin mendekat dari kejauhan, seekor kawanan. Siluman babi merah menerjang, semuanya terlihat gemuk dan berminyak. Sambil berlari, perut mereka bergoyang. Zilong ketakutan sampai jatuh ke tanah, kedua kakinya lemas. Li Lei baru menjelaskan saat ini. Meski dia adalah pejuang tank, dia memiliki kemampuan fisik unik, penarik iblis. Itu berarti, jenis iblis apapun yang aku tangani, akan menarik seluruh iblis. Dari jenis ini untuk menyerang. Su Chen mengumpat, orang ini kenapa tidak bilang dari tadi? Sekarang hanya bisa lari saja. Di sana, kelompok Zhao Lu dan Ling Xiao sedang menghadapi 3 monster babi hutan merah. Dia menggunakan tongkatnya untuk menembakkan 3 bola api. Namun, beberapa monster babi hutan merah itu tiba-tiba mengubah arah dan kabur, membuat Ling Xiao merasa bingung. Seseorang menunjuk ke arah gerombolan monster babi hutan merah yang sedang berkumpul dan berlari ke sana. Zhao Lu tidak bisa mengabaikannya, karena monster babi hutan merah adalah monster yang paling banyak dan juga paling mudah dikalahkan. Jika tidak naik level dari monster babi hutan merah, itu akan memengaruhi kecepatan naik level mereka. Zilong melihat monster babi hutan merah semakin banyak. Terus berlari bukanlah cara yang baik. Tu Chen berlari menuju beberapa bukit batu di kejauhan. Untuk mengumpulkan semua monster babi hutan merah ke satu tempat agar bisa diselesaikan. Zilong berkata, Tu Chen, jangan sembarangan. Jumlahnya bukan main-main. Tu Chen, yang sudah mengumpulkan kekuatannya seharian, memerintahkan mereka untuk mundur. Setelah itu, dia sendiri menghadapi gerombolan monster babi hutan merah. Pukulan kekuatan penuh. Tu Chen melancarkan sebuah pukulan super kuat. Akumulasi kekuatan ini membuat seluruh kawanan babi gemuk itu terlempar. Melambung ke langit. Di luar, para guru sedang memantau papan peringkat di 10 besar. Hanya ada Tahui dan Zhao Lu dari Akademi No. 2. Li Sandai, Kepala Sekolah Akademi No. 1. Tiada henti, memberikan tekanan mental kepada Kepala Sekolah Akademi No. 2. Di papan skor, Akademi No. 1 kami sebagian besar mengungguli yang lain. Pembunuhan monster terbanyak juga milik kami. Genius Akademi No. 3 milikku. Xiao Huo juga peringkat kedua lo. Kepala Sekolah Akademi No. 3. Huang Lin, datang dan bertanya, Kepala Sekolahan, kenapa kau diam saja? Kepala Sekolahan tersenyum canggung dan menjawab, Akademi No. 2 kami juga mendapat peringkat keempatnya. Huang Lin menertawai An Huaizi di depan wajahnya, pasti menyesal. Peringkat kedua itu justru adalah murid yang pindah dari Akademi No. 1. Bukan berasal dari Akademi No. 2. Tahu, Kepala Sekolah Li melihat Akademi No. 2 tidak memiliki talenta, malah merekrut murid dari Akademi No. 1 miliknya. Cara seperti ini memang tidak baik. Kepala sekolahan bertolak pinggang, jika mereka mau, silakan saja rekrut orang dari Akademi No. 2. Aku juga tidak melarang kok. Kepala sekolah Huang maju ke depan. Kamu benar-benar tahu bagaimana melapisi emas ke wajahmu sendiri. Akademi No. 2. Adakah talenta yang pantas kami rekrut? Tidak, tidak ada. Dasar penyesalan palsu. Akademi No. 2 sudah kami dominasi. Kepala sekolah Huang merasa sumber daya. Tahun ini yang dialokasikan untuk Akademi No. 3 harus lebih banyak dari Akademi No. 2. Kepala sekolahan tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berpegangan pada alasan, ujiannya belum selesai. Kepala sekolah Li yang berpengalaman, berkata, ujian memang baru saja dimulai.
Tetapi pola dasarnya sudah terbentuk. Semakin banyak monster yang dibunuh, semakin kuat kemampuan para murid. Jarak di antara mereka juga semakin lebar. Tiba-tiba, papan peringkat poin mengalami perubahan drastis. Su Chen tiba-tiba melesat ke peringkat pertama server dengan 98 poin. Kepala sekolah Li ikut terkejut. Siapa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Dia langsung menambah 98 poin. Berapa banyak monster yang sudah dia bunuh? Apa-apaan ini? Bahkan kepala sekolahan sendiri tidak percaya pada matanya. Tapi, yang penting, ia harus pamer dulu. Hahaha, Huang Lin, sudah cukup kau pamer, sekarang akademi keduaku peringkat pertama. Kau menyerah tidak? Kepala sekolah Huang merasa pasti ada yang salah. Ada kesalahan, kepala sekolahan tak peduli. Sekarang, yang penting puas bicara dulu, sisanya urusan nanti. Kepala sekolah Huang mendekati panel kontrol. Seorang bocah dengan reputasi tak tertandingi seperti Su Chen. Tiba-tiba naik ke peringkat pertama, dan jaraknya dengan peringkat kedua sangat jauh. Tak bisa dipercaya, kepala sekolahan kini mendapat kesempatan untuk mengejek balik. Semua di sini dioperasikan secara otomatis oleh AI pusat. Semua orang tahu bahwa AI tidak mungkin salah. Kepala sekolah Huang menggebrak meja dengan marah, menyuruh orang untuk memeriksa. Kepala sekolahan melipat tangan di belakang punggungnya, tertawa puas seperti mendapat rezeki nomplok. Silakan saja kau periksa, aku yang agung ini peringkat pertama. Matilah kau karena kesal, hahaha. Akademi ketiga, jangan harap bisa mengalahkan akademi kedua kita dalam mimpimu. Di dalam, Zilong tak menyangka. Temannya, Su Chen, membunuh seluruh iblis babi merah dengan satu pukulan, dan seluruh tubuhnya bersinar. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Zilong menyadari Su Chen sedang menerobos, menjadi profesional bintang 1. Ujian baru dimulai, dia sudah menjadi profesional bintang 1. Kecepatan ini mengungguli bahkan para jenius akademi pertama, padahal Su Chen bahkan belum memiliki profesi. Jadi, dia tidak merasakan perubahan apapun. Sungguh aneh rasanya. Saat ini, di ngarai lain, dua pria botak sedang menghadapi sekawanan serigala liar yang katanya kesepian, tapi malah datang 7 kawanan. Salah satu berbicara, monster bintang 1 yang lemah, sungguh tidak tahu diri. Kekuatan kami berdua sama-sama di atas bintang 1, di ujian bintang 1 ini. Tidak ada yang bisa menjadi lawan kami. Seseorang berbibir tebal mengingatkannya. Monster bintang 1 ini tidak perlu dihiraukan, mari kita lakukan pekerjaan utama. Pria botak itu mengeluarkan sebuah koper berisi sesuatu di dalamnya. Dia memastikan, inilah tempatnya. Meskipun titik spasial baru saja muncul, tapi ini bukan titik spasial yang sepenuhnya baru. 1000 tahun yang lalu, sudah ada orang yang pernah tinggal di sini. Mereka mengaktifkan batu biru. Seluruh tanah bergetar seperti gempa bumi. Celah gunung di depan terbelah, menampakkan sebuah pintu. Para monster juga menyadari adanya perubahan, mata mereka memerah menyala. Seseorang menyadari, kekuatan beberapa monster ini juga sudah lebih kuat. Orang itu mencoba membuka pintu, tetapi tidak bisa. Seekor monster menyerang dia. Ia menyadari kalau itu sudah menjadi monster bintang 2. Bagaimana ini? Level mereka meningkat dalam sekejap begitu. Saat ini mereka baru menyadari bahwa mereka baru saja melakukan hal bodoh dengan mengaktifkan tempat ini. Ini membuat area uji coba dari bintang 1 menjadi bintang 2. Di tempat Su Chen, Li Lei, dalam perjalanan ini, belum pernah mengikuti uji coba yang semenyenangkan ini. Berjalan setengah hari, juga tidak melihat monster apapun. Monster babi merah sudah dibersihkan oleh Su Chen. Jika ingin mencari monster lain, maka harus masuk lebih dalam ke area uji coba. Saat ini, beberapa monster muncul. Zilong menyadari kalau itu adalah Bao Tuji. Monster bintang 1 ini jauh lebih kuat daripada monster babi merah. Saat ini, sebuah kelompok lain juga muncul, yaitu kelompok mantan pacar Li Lei. Li Lei maju menghalangi Zhang Yue. Bao Tuji itu kami yang menemukan duluan, Yue. Zhang Yue tertawa mengejek. Kalian ini bagaimana? Li Lei, kamu memang punya sedikit kekuatan. Tetapi dengan membawa si Su Chen itu, kekuatan timmu berkurang setengah. Bahkan jika aku mengalah, kalian punya kekuatan untuk membunuh ketiga ekor ini. Li Lei langsung mengadu pada Tu Chen. Kakak, dia meremehkanmu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kepalamu saja. Tu Chen baru saja mengeluarkan jurus yang dia kumpulkan seharian, sekarang dia hanya orang biasa. Li Lei menyuruh Zilong untuk maju, tidak bisa membiarkan wanita meremehkan mereka. Tentu saja Zilong tidak maju. Kalau begitu, aku saja yang maju. Li Lei menyingsingkan lengan bajunya, padahal cuma pakai kaos oblong, dengan garang ingin berkelahi, sambil mengajak Tu Chen dan Zilong. Dengan sekuat tenaga mereka menahannya. Kalau Li Lei maju, ketiganya akan tamat sekarang. Yue menatap ketiga orang bodoh di depannya dengan jijik. Sok pamer, padahal semuanya cuma sampah. Saat itu, sekelompok orang lain datang lagi. Tuan Muda Huang dari Akademi nomor 3 minta tempat ini dibersihkan.
Yang tidak berkepentingan, minggir. Lilei dengar Huang Kai dari Akademi nomor 3 ini menempati peringkat ketiga di sana. Dia juga dianggap sebagai jenius top. Yang terpenting, dia putra kandung kepala sekolah Huang. Seorang anak buah, bertindak seperti pengeras suara, menyampaikan ancaman Huang Kai kepada rombongan Tu Chen. Akademi nomor 2, dengar. Tempat ini sudah dipesan oleh rombongan Tuan Muda Huang. Monster-monster sudah ditempatkan. Lilei melirik dengan bingung. Memangnya ini bar, apa? Yue berlari mendekat sambil memanggil Huang Kai. Dengan gaya genit, Kak Huang, masih ingat aku tidak? Huang Kai mengenalinya dan berkata bahwa kecuali dia, semua orang harus pergi. Yue melirik rombongan Tu Chen dengan merendahkan. Kau biarkan saja mereka di sini. Kita lihat apa kekuatan sejati itu. Huang Kai mengangguk, menuruti keinginannya. Setelah ujian selesai, aku akan datang ke villa. Yang baru kau beli, kucingmu yang baru saja kau beli itu bisa salto, loh. Salah satu dari 3 prajurit itu menerjang maju dengan gagah berani untuk membunuh mereka, sambil berkoordinasi menghadang Bao Douke. Zilong tiba-tiba menyadari bahwa ketiga orang itu ternyata adalah prajurit lapis baja. Lilei yang mendengarnya, dengan kesal memprotes, fisik seperti itu, mana mungkin prajurit. Ini jelas-jelas tank. Yue mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dengan angkuh menyatakan, Lilei, kau sudah lihat, bukan? Sekarang aku sudah berada di tim yang lebih kuat, kau membuangku. Mempertahankan Su Chen adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kau tunggu saja sampai kau mendapat peringkat terbawah dalam evaluasi kali ini. Saat itu, seorang pemuda perkasa memperkenalkan diri. Aku Huang Kai. Ia berbicara dengan gagah berani. Aku adalah seorang pendekar pedang. Semuanya menyingkir. Selanjutnya, biarkan aku unjuk gigi. Dia berseru kepada rekan setimnya untuk maju bersama. Kita juga harus bereskan si ayam jago ini. Tepat pada saat itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dia terkejut dan bertanya dengan heran, ada apa ini? Bao Douke tiba-tiba berubah wujud menjadi monster bergigi gergaji, membuat Huang Kai terkejut dan berteriak. Apa ini? Ia menggunakan bilah gergaji yang tajam untuk melemparkannya jauh-jauh. Apa yang diteriakkan ketiga prajurit lapis baja saat diserang mendadak? Zilong kebingungan, bertanya-tanya, apakah ini monster bergerigi bintang 2? Ada apa ini? Bagaimana bisa monster bintang 1 langsung jadi bintang 2 dalam sekejap mata? Dia dengan bingung menyeka darah di sudut mulutnya. Monster bergerigi bintang 2, sebenarnya ada apa ini? Kedua rekannya dengan cemas mendesak, Tuan Muda Huang, jangan pedulikan ada apa lagi, cepat lari. Monster bintang 2 bukan tandingan kita. Betul, cepat lari. Saat ini, Yue buru-buru menarik bajunya. Dia memohon bantuan, Kak Huang, tolong aku. Bawa aku pergi, aku terluka. Huang Kai dengan dingin menepis tangannya, lepaskan. Monster bergerigi itu mengamuk, menyerbu ke arah prajurit Yue. Melihat itu, Yue langsung menangis sambil memeluk kaki Kak Huang. Sekarang aku tidak bisa bergerak. Jangan tinggalkan aku. Kakak bilang akan membawaku ke rumahmu untuk melihat kucing, kan? Dia dengan kejam menendangnya ke tanah. Pergi. Aku sekarang tidak bisa mengurusimu lagi. Dia berteriak panik dalam keputusasaan. Apa? Bagaimana ini? Seseorang tolong aku. Huang Kai lari terbirit-birit. Cepat lari. Dalam beberapa detik, itu sudah berpindah secara instan ke depan mereka. Rekan timnya terkejut dan buru-buru bertanya, Tuan Muda Huang, bagaimana sekarang? Kita bertiga digabung pun takutnya juga bukan tandingan satu monster bergerigi. Apalagi 2 ekor. Dia mengeluarkan bola kecil lalu dengan percaya diri menenangkan. Jangan panik, ayahku sudah memberiku cara untuk melindungi nyawaku. Huang Kai dengan kejam melemparkannya ke arah mereka. Dasar bajingan-bajingan. Aku beri kalian ini. Su Chen mengambilnya dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Zilong memperingatkan Su Chen dengan ketakutan. Cepat buang itu. Ini adalah artefak ilahi pemanggil monster. Ini bisa menarik perhatian monster dalam waktu singkat. Begitu dia selesai bicara, bola itu langsung pecah dan memancarkan asap biru pekat. Para monster bergigi gergaji mencium aromanya dan menjadi bersemangat. Mereka meraung-raung, menggeram, dan perlahan mendekat. Huang Kai berlari dengan sombong, wajahnya penuh kepuasan. Tuan muda ini sangat baik hati, jadi monster bergigi gergaji ini, kuberikan pada kalian. Dia mengumpat dengan marah, dasar bajingan. Kau berani menjebakku, akan kubalas kau. Sistem menampilkan notifikasi, kemarahan plus 10.086. Dia tidak gentar dan terus menantang, kau juga akan segera mati, kan? Apa tuan muda ini takut kau membalas dendam? Cih, wajah kalian saja sudah pucat pasti memohon. Kita pasti mati, bagaimana ini? Aku tidak ingin mati, aku masih ingin hidup. Seseorang, tolong aku akan melakukan apa saja. Lilei membentak dengan kesal, diam. Kau berisik sekali, bisakah kau diam? Apa kau tidak lihat kami masih di sini? Dia berbalik dengan kesal, menatap menghina. Kalian, 3 orang tidak berguna seperti kalian, bisa melakukan apa? Para pengecut bintang 1 saja tidak berani melakukan apa-apa.
apalagi monster bergigi gergaji bintang 2. Monster bergigi gergaji itu melompat santai di atas kepalanya. Su Chen berbalik dengan terkejut, dia tiba-tiba diserang dari belakang. Dia panik dan berteriak, "Gawat, Kaksu." Bahkan Kaksu pun bukan tandingan monster bergigi gergaji ini. Li Lei menguatkan tekadnya, bersiap bertarung sampai mati. Hanya ini satu-satunya cara. Tepat saat itu, Zilong menghalanginya, meraih lengannya. Ia dengan tegas melarangnya. "Kau sama sekali tidak boleh ikut campur. Kali ini, biar aku saja." Monster bergigi gergaji itu meluncur tanpa ragu seperti papan seluncur. Zilong mempercepat laju, melesat maju dengan aura yang kuat. Seketika, sosoknya memudar dalam kabut asap. Zilong berubah wujud menjadi seorang pendekar wanita yang anggun. Li Lei melebarkan matanya kaget dan bertanya, "Ini apa?" Ketika ia melancarkan serangannya dan menyapu bilah gergaji tajamnya dengan kuat, Zilong dengan tegas berpesan kepada semua orang, "Su Chen, kalian duluan, aku akan menahan monster bergigi gergaji itu." Yue Yue. Yue Yue yang ketakutan terus mendesak, "Baik, kau pasti bisa, kami duluan," desaknya lagi pada Su Chen dengan suara lemah. "Li Lei, cepat bantu aku. Kita bertiga harus segera kabur." Namun, monster bergigi gergaji itu mengerahkan kekuatan untuk melepaskan diri dari penghalang. Ia merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur. Yue Yue menarik lengan bajunya, terus memohon, "Su Chen, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Selagi ada yang menahan mereka, ayo kita lari." Ia menarik lengannya kembali dengan dingin. "Kalau kau mau pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi," ucap Yue Yue dengan nada menghina. "Mengkritik orang tanpa profesi sepertimu. Sampai sekarang masih saja bersikap sok mulia dan tidak takut mati, ya?" Setelah itu, Yue Yue mengumpat kesal, "Kenapa aku bisa sial seperti ini? Bertemu dengan sampah-sampah seperti kalian?" Tutram yang kesal menamparnya. "Apa itu mengganggu? Hah?" Yue Yue menggeram marah, "Kau berani memukulku?" Dia menyela dengan suara melengking, mengadu pada Li Lui, "Si pecundang itu memukulku. Kau hanya akan berdiri dan melihat saja." "Hah?" Dia tanpa ragu mendorongnya ke samping, "Pergi sana. Aku juga sudah lama ingin memukulmu." Kembali ke medan perang, Zilong terlempar tinggi olehnya. Dia terluka dan mendarat keras di tanah. Tutram khawatir, menasihati, "Mundur. Kau bukan tandingan monster bergerigi itu." Zilong mengerutkan kening, menghentikan Tutram, "Jangan memaksakan diri. Kau baru saja dikalahkan oleh monster bergerigi itu." Tutram sangat marah, dipenuhi semangat yang membara. "Berani melukai saudara-saudaraku seumur hidup ini." Dia mengaum dengan gigih, "Aku tidak akan memaafkanmu." Mereka melihat semangat itu dan berteriak serempak. Tutram memusatkan kekuatannya lalu menggunakan jurus pamungkas, pukulan akumulasi kekuatan. Kemarahan meledak membara. Dia menghantam dengan kuat, menyebabkannya meledak dengan dahsyat. Li Lei terkesima, memuji, "Memang abangku. Satu pukulan, langsung dua tumbang. Kekuatan tempur macam apa ini?" Su Chen bergumam tentang informasi yang baru saja dia dapatkan mengenai pukulan akumulasi kekuatan. Sistem sudah mengingatkan, pukulan akumulasi kekuatan tergantung pada durasi akumulasi energinya. Entah itu lama atau sebentar, sekaligus berdasarkan besar kecilnya kemarahan pengguna. Saat ini, melalui nilai kemarahan, meluncurkan pukulan akumulasi kekuatan telah terbukti berhasil. Sementara itu, Duyet panik, tangan dan kakinya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Chen tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Pasti karena tadi kita berhasil melukai monster gergaji itu. Hanya agar dia bisa makan saja. Dia mundur beberapa langkah dengan ngeri, "Habislah kita. Semakin banyak monster gergaji tertarik kemari." Duyet merasa kesulitan, lalu menghela napas. "Jika terus begini, bahkan jika ada yang menghalangi, kita tidak akan bisa melarikan diri." Su Chen dengan lesu mengungkapkan masalah sebenarnya, "Pukulan yang barusan kugunakan. Kemarahanku juga sudah menghilang setengahnya." Sesaat kemudian, Su Chen dengan tekad memperbaiki diri. "Sekarang aku harus memulihkan kemarahanku hingga penuh." Lagi, dia memukul beberapa kali dengan marah. "Huang Kai, dasar keturunan kampret. Kemarahan plus 100. Poin tidak bertambah seberapa." Tu Chen murung dan mengeluh, "Tidak bisa begini. Bahkan si kutukan Huang Kai itu juga tidak bisa membuatku cukup mengumpulkan amarah." Para monster bergigi gergaji itu semakin menjadi-jadi dan meraung mengerikan. Kedua rekan timnya gelisah memanggil nama Tu Chen, "Kaktu." Dia mengerahkan energi dengan dua kepalan tangan yang berapi-api, pedang besar menebas kepala musuh. Nilai amarah bertambah 10.086. Tu Chen mengambil kesempatan ini untuk menyapu bersih lawan-lawannya. Dia menyerang sambil mengeluh. 14 tahun perang perlawanan melawan Amerika, membantu Korea, dia tidak akan marah sampai ke intinya. Nilai amarah bertambah 10.086. Tu Chen mendengus marah, kemarahannya sampai meledak. Dia dengan lantang membacakan dengan lancar peristiwa jingkang yang memalukan. "Invasi Manchu, pertempuran Yasan. Tiongkokku tak terkalahkan.
Setelah itu, Tu Chen memukul Hook, menunjukkan patriotisme. Kekacauan lima danau, pertahanan benteng kayu, perang opium, pembakaran Yuan Ming Yuan. Inilah amarah yang telah terukir dalam gennya. Sentuh sedikit saja, pasti akan meledak. Li Lei, seperti seorang fanboy, terpukau dan bersorak. Gila sekali, Kaktu benar-benar gila sekali. Dia seolah-olah larut dalam kemarahan. Melaju dengan kekuatan luar biasa. Aku punya satu pukulan yang bisa membuatku menyimpan dendam seumur hidup. Su Chen berteriak keras dengan serangan fatal terakhirnya, membunuh demi kebangkitan Zhongguo. Setelah semuanya tenang, dia menghela napas lega. Sudah berakhir, untunglah. Nini gemetar ketakutan tiada henti. Seseorang tanpa profesi, membunuh segerombolan monster bintang 2. Ini adalah keajaiban. Su Chen mengangkat kepala, dengan lantang menyatakan. Dunia ini dipenuhi dengan bahaya. Namun, jika aku, Su Chen, telah datang ke dunia ini, maka aku akan bertarung bersama dunia ini. Aku akan melindungi dunia ini, seperti aku mencintai dunia yang sebelumnya. Han Ok maju dengan ragu, bertanya, Kakak Su, jangan-jangan profesimu benar-benar seorang penyihir. Dia baru saja merapal mantra apa? Semakin dia bicara, kekuatannya makin menjadi-jadi. Li Lei hanya bisa menghela napas pasrah saat melihat Zi Long kembali ke keadaan semula. Aku tidak mengerti apa-apa, namun aku benar-benar terkejut. Di luar aula, layar menampilkan papan peringkat 1, Akademi Sunian, Akademi 1. 106 poin. Peringkat 2, Akademi Huo Huo, Akademi 3, 99 poin. Peringkat 3, Su Chen, Akademi 2, 98 poin. Peringkat 4, Bully, Akademi 1, 94 poin. Peringkat 5, Tu Hui, Akademi 2, 90 poin. Peringkat 6, Bu Fan, Akademi 1, 81 poin. Peringkat 7, Chu Xuan, Akademi 1, 76 poin. Peringkat 8, Xiao Chun, Akademi 1, 65 poin. Peringkat 9, Luo Feng, Akademi 1, 53 poin. Peringkat 10, Sandai senang, menunjukkan ekspresi puas. Su Nian telah menyusul Su Chen, menduduki peringkat pertama. Seorang jenius tak akan terkubur. Huin Lem dengan gembira berbalik, mengejek Huai Zi. Kenapa Anda tidak bicara? Su Chen dari universitas Anda jatuh ke peringkat ketiga. Dia mengerutkan kening tidak senang, membantah, memangnya kenapa peringkat ketiga? Peringkat ketiga juga sangat hebat. Dia mencibir merendahkan tanpa malu-malu. Jangan menghibur diri sendiri di sini lagi. Su Chen yang tidak dikenal itu sudah begitu lama. Poin akumulasinya tidak bergerak sama sekali. Ini membuktikan dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Huin Lem merasa puas dengan prediksinya sendiri, lalu menunjuk ke papan. Sekarang, para jenius lainnya telah menunjukkan kekuatan sejati mereka. Tidak lama lagi, Su Chen akan keluar dari 10 besar. Tepat saat itu, papan peringkat tiba-tiba diperbarui. Suara panik memecah kesunyian. Apa? Peringkat pertama, Su Chen, 208 poin. Kenapa Su Chen tiba-tiba melesat ke posisi pertama, jauh meninggalkan posisi kedua? Huai Zi tertawa terbahak-bahak kegirangan, sementara Sandai terkejut, seolah tidak percaya pada matanya. Ini terlalu tidak masuk akal. Huai Zi dengan gembira menepuk wajah Huin Lem beberapa kali. Apakah Huin Lem yang dipermalukan itu mengeluarkan suara, Bob? Dia terlalu malu hingga marah, lalu dengan curiga menyatakan, Kepala Institut Li pasti ada masalah. Jika bukan karena anak ini bermasalah, maka ujiannya yang bermasalah. Huai Zi melambaikan tangan mengejek, jangan bicara lagi. Tidak ada masalah, kan? Memalukan sekali, bukan? Saat itu, layar tiba-tiba menampilkan peringatan serius. Huin Lem bertanya dengan bingung, ada apa ini? Ini peringatan level 1. Terjadi masalah dalam ujian. Dia menyambar kesempatan untuk terus mengejek. Sudah kuduga, ujian memang bermasalah. Huai Zi, siapa di antara kita yang malu? Su Chen berada di peringkat pertama. Hao Lin dengan tergesa-gesa berlari melaporkan kepada ketiga kepala institut. Telah terjadi masalah besar. Dia dengan cemas menceritakan kembali peristiwa barusan. Titik ruang tempat para siswa berada telah berubah dan tiba-tiba berganti. Dari lapangan latihan 1 bintang menjadi lapangan latihan 2 bintang. Ketiganya terkejut seraya berseru, apa? Huin Lem bertanya lagi dengan kebingungan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sandai buru-buru menanyakan, apa penyebabnya? Sudah ditemukan? Hao Lin menjawab dengan tegang, penyebabnya masih belum ditemukan. Setelah menjadi lapangan latihan 2 bintang, semua monster 1 bintang. Di dalamnya telah berubah menjadi monster 2 bintang yang sangat berbahaya. Sandai mengepalkan tangannya dan berkata dengan putus asa, kali ini kita dalam masalah. Monster 2 bintang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh siswa yang belum mencapai level 1 bintang. Dia dengan gelisah mengungkapkan pesimismenya, bahkan jenius Changyan pun hanya bisa melindungi dirinya sendiri.
Huaizi bertanya dengan penuh harapan. Sekarang, bisakah kita memasuki tempat ujian? Dia menggelengkan kepala penuh penyesalan, memupus harapan tipis karena tidak bisa masuk. Meskipun tempat pelatihan bintang 1 telah berubah menjadi area bintang 2. Namun, syarat untuk masuk tetap tidak berubah. Hanya para profesional di bawah bintang 1 yang baru bisa masuk. Tingkat guru di sini semuanya lebih tinggi dari bintang 1. Tidak bisa masuk. Huang Lin gelisah, wajahnya pucat pasi. Sekarang masalah besar. Monster bintang 2, saya khawatir akan melakukan pembantaian besar-besaran di dalam. Dia mengangkat alis, menyela, dan menyangkal, belum tentu. Dia kesal, berkata dengan suara sinis. Apa maksud, belum tentu? Huaizi, akademi kedua kalian adalah yang terlemah. Saat itu, yang paling banyak mati adalah akademi kalian. Pria itu dengan tenang menunjuk, dengan tatapan penuh makna. Barusan, peringkat Su Chen tiba-tiba naik. Apa artinya ini? Huaizi menebak dengan suara keras, itu pasti berarti Su Chen membunuh monster bintang 2. Hanya dengan membunuh monster bintang 2, barulah tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar poin, dan peringkat akan meroket. Huang Lin merasa tidak yakin, tidak bisa menerima ini. Itu tidak mungkin. Akademi kedua bisa menciptakan siswa sekuat itu. Bukan begitu, wanita itu tidak berniat berdebat, lalu mengangguk setuju, meskipun kedengarannya sulit dipercaya. Tapi ini justru penjelasan yang paling masuk akal. Saat itu, dia terlalu marah, hingga dia menggunakan sandalnya untuk menamparkan wajah pria itu. Huang Lin dengan kesal menepis tangannya, untuk apa kau memukulku? Huaizi dengan tidak senang menjelaskan terus terang. Siapa suruh kau selalu meremehkan murid peringkat kedua kami? Rasakan ini. Dia menggenggam lengan pria itu, lalu menjelaskan dengan nada licik, sekalian, karena takut kau malu. Kuberi kau sepatu untuk menyelinap masuk. Pada